Ibu Solihah dari orang tua Azkiara Anita Nuha yang pada hari Minggu kemarin tuh pulang ke kami pulau dikarenakan dengan penyakit gagal ginjal akut misterius gitu. Jadi Ibu boleh diceritakan Ibu kronologi bagaimana sih Ibu sampai akhirnya bisa masuk dan bisa mengetahui itu? Ya, sebenarnya sedih sih ya untuk cerita berulang-ulang itu karena termasuk kejadian yang sangat buruk di kehidupan saya seminggu ini gitu ya Pak. Awal mulanya itu anak saya itu sempat panas sehari sebelum dibawa ke rumah sakit. Panas itu dia tuh di malam Jumat panas sempat ke 40 panas itu. Jam 3 malam dia panas, saya kasih obat paracetamol sempat pilek juga. Kemudian saya kasih obat Rinos yang biasa saya sedia di rumah itu biar anak saya pilek. Sudah gitu di hari Jumatnya itu anak saya udah nggak panas lagi, udah nggak pilek lagi, udah main seperti biasa sama teman-temannya di hari Jumatnya itu. Pada hari Sabtu malamnya itu di tanggal 8 Oktober itu jam 3 malam muntah-muntah yang luar biasa, yang benar-benar sampai 15 kali muntah-muntah ya. Terus paginya sekitar jam 9 kami bawa ke klinik terbesar yaitu klinik Bakti Jaya yang biasa anak saya itu berobat sama dokter. Anak saya itu dikasih obat mual, obat panas pilek karena saya ceritakan orangnya ada panas, sama dikasih Oralid. Dokternya berkata gini, Ibu, kalau anak Ibu sesudah minum obat ini meninggal, Ibu tidak usah dibawa ke rumah sakit, cukup makan dan minum yang banyak, yang penting anak Ibu tidak kena cairan yang baik saya bilang. Tapi kalau kondisi anak Ibu semakin memburuk, lemas, waktu tidak mau makan, tidak mau minum, nanti Ibu cepat-cepat bawa ke IGD rumah sakit tanpa adanya rujukan, karena kalau masalah sudah begitu termasuk gawat darurat. Setelah itu saya coba untuk kasih obat yang dokter kasih. Saya kasih obat itu 2 kali dikasih obat, tapi anak saya itu di rumah itu masih dengan keadaan makan minum banyak sekali, malah lebih dari porsi biasanya, karena saya cukup takut. 2 jam sekali saya kasih makan, kasih minum yang banyak, tetapi perutnya itu tidak menerima asupan makanan apapun. Apa yang saya kasih, minuman ataupun makanan, buang lagi, muntah. Sampai muntah itu sampai mati, yang sampai kuning, sampai yang itu keluar semua. Nah setelah itu, habis itu saya sama suami memutuskan bahwa anak saya ke IGD rumah sakit karena udah cukup lemas gitu ya. Di IGD itu alhamdulillah, di IGD rumah sakit Bunda Alia itu anak saya mendapatkan penanganan yang cukup baik, bagus gitu kan. Kesalahan saya di situ, saya tidak bilang bahwa anak saya nggak pipis dari pas awal muntah. Saya lupa, karena saya fokus ke muntahnya itu. Saya fokus ke muntahnya gitu kan, udah diobatin. Gak lama kan saya bawa ke rumah sakit itu di hari Minggu jam 9:30 malam, di tanggal 9 Oktober itu. Gak lama malamnya itu kami langsung dapat kamar, tetapi pas di ruang rawat inap itu anak saya itu terus muntahnya itu sampai pagi itu masih ada muntah, terus masih muntah. Alhamdulillah di pagi hari itu dokter itu visit, biasanya kan dokter visit itu siang sore, tapi alhamdulillah anak saya itu visit dokter itu kebetulan pagi. Pas kebetulan saya lagi buka pempes, saya bilang, Ibu ada keluhan lagi? Saya bilang masih ada, anak saya masih muntah-muntah gitu kan. Terus ada keluhan lain, saya bilang anak saya nggak pipis gitu kan. Dari kapan nggak pipis? Malah dari pas awal muntah. Dokter langsung curiga, Bu, anaknya takut kena gagal ginjal, kami nanti akan melakukan pengecekan lebih lanjut, silahkan, saya bilang. Gak lama itu pengecekan, cek hasilnya keluar. Betul, pas hari itu juga di hari Senin siang itu anak saya ternyata divonis gagal ginjal akut stadium 3. Di situ saya kaget luar biasa, kami sebagai orang tua ya, anaknya cuma muntah-muntah, tapi ternyata pas hasilnya keluar dinyatakan gagal ginjal stadium 3. Dokter bilang begini, Bu, karena ini anak ibu penyakit gagal ginjal yang perlu penanganan lebih lanjut, detik ini juga anak ibu harus pindah ke ruang PICU, karena PICU itu 24 jam
suster dapat memantau tidak seperti di ruang rawat biasa. Baik, saya bilang gitu kan. Pas hari Senin siangnya itu anak saya masuk ruang picu di Bunda Alia itu. Tapi setelah dipicu 1 hari anak saya itu kondisinya malah semakin buruk. Dicek lagi, cek lagi. Urin kreatinumnya tuh sekitar 109 berapa gitu, tinggi banget deh pokoknya. Dan kalau gak salah tuh dinyatakan anak saya tuh di hari pertama dibicu itu mungkin berarti hari kedua di rumah sakit atau kakinya stadium 6. Jadi proses perburukannya itu cepat betul sekali sama sekali. Dokter bilang ini, Bu, anak ibu harus secepatnya dilakukan hemodialisa, yaitu tidak ada bukan. Di sini kan tidak ada peralatannya, jadi ibu harus mencari rumah sakit tipe A yang ada di anaknya. Ternyata setelah rumah sakit Bunda Alia itu mengirimkan link anak saya tentang kondisinya, ternyata semua rumah sakit penuh. Tapi alhamdulillahnya itu saya punya rekanan di Cipto itu teman saya, dan pada Allah rumah sakit di Indonesia yang ada HD anaknya itu katanya hanya satu-satunya di Cipto. Selasa siangnya itu alhamdulillah tuh anak saya udah di ACC di Picu Cipto itu. Nggak lama kami berangkat sekitar pukul 2 di rumah sakit Bunda Alia itu menuju ke Cipto ya Pak. Dalam kondisi anak saya itu ingatannya udah mulai hilang timbul, jadi udah mulai merusak otak gitu kan. Di ambulan pun anak saya masih melek, cuman dia tuh kadang saya kadang enggak gitu kan, banyak ngomongnya gitu kan, karena cepat banget perburukannya. Saya juga sampai gak nyangka pas masuk ke Cipto, alhamdulillah kami itu tidak namanya IGD, langsung kami langsung ke Picu gitu kan. Di Picu itu biasa kita mengikuti prosedur semua cek Baik, ibu lanjutkan saja. Iya. setelah itu pengecekan di Cipto itu ternyata proses perburukan anak saya itu lumayan cukup cepat gitu. Perburukannya itu tidak ada progres untuk membaik gitu kan. Ibu harus secepatnya dilakukan HD hemodialisa cuci darah. Saya bilang apapun prosedurnya, saya bilang terserah, silakan, yang terbaik buat anak saya bilang gitu kan. Yang penting anak saya sehat gitu kan, karena kami tuh membawa anak kami ke sini ingin sehat. Intinya kami tuh berupaya semaksimal mungkin ingin anak kami sehat. Sampai kami tanda tangan untuk pemasangan alat cuci darah, terus pemasangan untuk masuk obat-obatan kan, karena udah penyakit menyerang semua organ tubuh ya Mas. Sampai katanya organ tubuh di dalamnya itu semua udah mulai rusak, paru-paru, jantung, hati, pankreas, apa namanya, kan ini termasuk otak udah mulai rusak. Pasang ada mas malam anak saya sempat dibiopsi, itu pun saya mau tanda tangan biopsi itu sempat sampai beberapa jam gitu. Setelah itu anak saya itu di hari Kamis dicoba dipasang alat HD itu Pak, ternyata ibu anak saya menolak. Maksudnya mungkin kondisinya belum stabil, lagi lemah, itu sempat terhenti detak jantungnya. Anak saya sempat ada detak nadinya tuh sempat berhenti di situ. Sama dokternya tuh dipasang alat picu jantung. Alhamdulillah beberapa menit kemudian detak nadinya ada lagi. Dan untuk kali keduanya anak saya alhamdulillah bisa dipasang untuk alat HD itu. Ini kan di sini dipasangnya kan pakai selang besar itu. Tidak lama tuh di hari Jumat anak saya itu melakukan HD. Sampai 5 jam saya nemenin, dan 5 jam anak saya cuci darah. Sampai keadaan kayak udah nggak sadar gitu anak saya tuh. Cuci darah dalam keadaan sadar nggak sadar gitu Mas ya, karena kata dokter itu semua organ dalamnya itu udah rusak. 5 jam saya di dalam. Setelah cuci darah itu saya kira itu ada progres yang baik untuk perbaikan. Ternyata sampai cuci darah pun anak saya belum pipis juga. Jadi di selamanya itu cuma ada sekitar berapa ini segini pipisnya itu sampai nggak keluar intinya gitu kan. Sampai di hari Sabtu malamnya itu anak saya udah mulai pipis lagi. Kami dipanggil dari orang tua semuanya itu, Bu anak ibu pipis lagi gitu kan ya. Kami akan melakukan semaksimal mungkin kepada RSUD itu yang terbaik buat anak ibu. Saya bilang silakan yang terbaik buat anak saya.
pas di minggu malam itu kan namanya ruang pikir kita gak boleh nunggu 24 jam. Saya dikirim ke Surabaya ke ruang pikir anak. Waktu pagi harinya jam setengah 7 pagi saya dipanggil ke atas. Anak saya kritisnya udah mulai apa ya namanya, perburukannya cepet banget gitu kan, tapi saturasi oksigen itu di bawah 40. Sampai kata dokternya, Bu, mohon maaf kalau misalkan anak ibu harus dipakai alat itu jangan lagi, takutnya patah gitu karena ini masih muda. Jadi ikhlasin aja ibu, katanya adilin aja gitu kan, ibu aja. Itu di situ pas sebelum anak saya memutuskan satu akhir dan jam 2 kata dokter itu, jadi ya di jam 8.20 hari minggu itu anak saya jadi bangun sama yang kuasa gitu. Jadi cepet banget Mas, dari minggu malam saya ke rumah sakit Bunda Alia. Di rumah sakit Bunda Alia itu 2 malam kan, terus di rumah sakit itu dari hari Selasa, hari Minggunya sudah berpulang. Jadi benar-benar saya kayak istilahnya kayak disambar kecil. Anak saya yang tadinya tidak apa-apa, hanya muntah-muntah dan tidak tipis gitu kan, ternyata anak saya ponis gagal ginjal stadium lanjut kan. Sampai saat ini saya belum mengetahui penyebab anak saya gagal ginjal itu apa, karena waktu di rumah sakit itu dokternya bilang masih diteliti. Semua obat-obatan yang diminta dokter RSCM itu jadi obat anak saya sebelum sakit, obat yang sering dikonsumsi kayak vitamin apa di rumah, terus obat-obatan yang dari klinik sampai obat-obatan yang di rumah sakit Bunda Alia diminta gitu kan, diteliti sampai anak saya nggak ada tuh Mas. Saya belum tahu anak saya itu kenapa bisa gagal ginjal misterius itu, karena anak saya itu termasuk, maaf ya, kita di rumah itu termasuk higienis gitu, makanan apapun kita jaga, tapi ternyata kadarullah Allah sudah mentakdirkan ini supaya anak saya. Tapi pas saya ini mungkin anak saya iya sudah jajan, sudah makan yang sembarangan misalkan di luar jajan, tapi yang seperjuangan sama anak saya itu bayi 4 bulan, bayi 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan, setahun sampai 5 tahun, 8 bulan, itu semua sama penyakitnya, gagal ginjal akut misterius. Kalau dipikir Mas, anak kita dia udah jelas ini bayi loh Mas, yang masih ASI, umurnya belum terekam masih apa-apa. Nah itu sama gagal ginjal akut misterius itu, sampai kami juga kan ada berpikir apa sih penyebabnya, sampai sekarang tuh kami belum tahu penyebab anak kami sakit seperti ini, sehingga sampai meninggal pun belum tahu penyebabnya apa gitu kan. Itu sih cepet banget gitu, kayak butuh panah yang lagi ditarik itu tembakan dalam seminggu itu cepet banget Mas. Mungkin emang ibu mungkin ada yang jauh lebih dicintai kalau makanya yang mungkin nanti suatu saat nanti bakal membawa orang tuanya mungkin yang tersudah Amin, ya. terima kasih banyak. Jadi mungkin itu yang disebut Itu yang terbaik. Kalau misalkan hidup pun maaf ya, bukan cuma saya, kalau tanggung tuh tergantung alat, karena udah semua alat semua masuk gitu kan, sampai semua tuh di dalamnya sudah pada rusak semua, termasuk otak, mata semua kan. Lalu ya kita harus ikhlas gitu kan. Cuma saya akan kita tanya besar, kenapa kok anak saya bisa seperti ini gitu kan. Itu yang menjadi tugas kami untuk segera belajar. Iya, mudah-mudahan saya berharap semua ibu-ibu itu menjadi kekhawatiran. Iya, saya berharap sih sudah tidak ada azkara lain di dunia ini, apalagi di Depok atau di Indonesia. Jangan sampai anak saya itu cukup bukan bersyukur lagi Mas tuh alhamdulillah datangnya tuh mau seminggu. Kalau kemarin ya Allah, saya belum stabil kondisi saya udah pingsan tuh, saya tidak bisa menerima tamu, apalagi keadaan kalau saya seperti ini. Kalau sekarang alhamdulillah saya sudah mulai ikhlas karena udah takdirnya gitu. Saya cuma begini selama 3 tahun 8 bulan gitu kan. Saya yakin suatu saat nanti anak ibu akan membantu ibu Ya Allah, amin. dengan Terima kasih banyak Mas. pasti akan membantu kalau ya Mbak. Mungkin yang terakhir pasti harapan ibu terutama untuk yang bagian saya agak tersentuh juga karena saya nggak bisa membayangin juga kan. Ya, saya berharap kejadian ini tidak bertambah lagi, cukup sampai di Aziara, soalnya sampai bertambah lagi banyak lain. Yang saya berharap pemerintah bisa mendapatkan solusinya, bisa mendapatkan obatnya, dan bisa menemukan apa segalanya biar ada obatnya, sehingga tidak ada anak-anak lain penulis bangsa Mas, anak-anak baik ini penulis bangsa tidak ada namanya korban lain itu seperti Aziara.
karena bakal Allah yang saya rasain itu cukup berat Mas. Meskipun anak saya banyak gitu kan, tapi namanya anak ya gitu, apalagi ditinggalkan dengan cara penyakit seperti ini dan termasuk cepat sekali, tidak ada namanya sakit parah ataupun apa, anak dalam keadaan ceria Mas. Jadi saya dengar semoga tidak ada anak-anak lain yang menderita penyakit ini, semua mulanya bisa ada solusinya, bisa terobati, bisa ketahuan apa sih penyebabnya, biar mereka itu bisa melakukan apa ya namanya, ya ketika anak yang mengalami seperti Azia itu cepat tertolong gitu, jangan sampai tahu-tahu dengan perburukannya cepat banget gitu. Saya tuh gitu. Terima kasih banyak, mohon maaf sekali lagi, tapi saya yakin suatu saat nanti anak itu akan membantu ibu. Amin. Allah, terima kasih banyak. Harapannya bisa berkumpul dengan kakak-kakak. Amin. Amin. Kami juga menjaga kita, dan berdoa semoga tidak ada lagi yang kejadian seperti ini. Amin. Amin. Itu dia saya berdoa gitu. Ya Allah, jangan sampai deh. Ya Allah, kasihan gitu. Karena saya merasakan hancur. Saya bilang-bilang ya Allah, gitu kan berat banget Mas untuk ikhlas tuh. Mungkin saya juga pernah merasakan menurut teman kita tuh Bu Sabaya Bu, tapi kalau udah dirasain itu berat banget, apalagi tambah hari itu tambah berat Mas. Semakin kita apa ya, tambah hari semakin kelihatan berat, apalagi di minggu terakhir ini, seminggu ini cukup berat. Saya tuh yang ada di atas tuh di pikiran tuh itu terbayang terus ketika dia cuci darah, ketika dia sakit, ketika dokter bilang begini gitu kan. Memang waktu itu saya pernah kayak semacam dunia anak kita tuh untuk apa namanya, adopsi gitu, dia ketahuan penyebabnya apa, dia nanti ada untuk diteliti gitu, dia nanti ada obatnya sehingga anak-anaknya nanti tidak terjadi seperti Azia. Itu kan namanya seorang ibu. Anak saya di biopsi pun saya kena banget sampai berapa jam, apalagi itu biopsi. Jadi situ saya tidak merelakan waktu itu anak saya untuk biopsi. Dan mungkin juga ibu-ibu teman-teman Aziara yang masuk perjuangan yang masih diadopsi juga sama kan, belum ada yang merelakan ginjalnya untuk diotopsi. Makanya sampai sekarang kan ketahuan penyakit pastinya apa, kan belum ada obatnya gitu kan. Sedangkan mas ada obatnya, semua bisa tertolong penyakitnya seperti Aziara ini gitu. Gitu. Ini akan sedang kami cari Iya. penjelasan ilmunya, termasuk dari berbagai ahli kita sedang mencoba. Iya kan banyak yang bilang kalau ini juga kan obat-obat segala macam. Tapi waktu kita tuh semua bilang kami masih meneliti, sampai sekarang saya tuh tidak tahu anak saya itu penyebabnya apa gitu. Tahu-tahunya dari sehat walafiat, pengen muntah-muntah, nggak pipis, udah sampai seminggu ini mungkin langsung ada gitu kan. Cepat banget. Ya itu menjadi, nanti akan menjadi tugas kami Iya. terus Mudah-mudahan mengawal. ya, dilancarin ya tugasnya semua. Amin. Dan kami akan membantu ibu untuk segera menyelesaikan masalah ini juga, untuk menyiapkan bahwa ibu justru memberikan semangat untuk para Iya, ibu-ibu yang jangan patah semangat, pokoknya jangan takut, insya Allah nanti ada solusinya gitu. Dan aku mudah-mudahan secepatnya bisa ketangani, jangan takut bertambah lagi korban-korbannya. Yang kan ini cukup anak saya, ya Allah, saya tuh teman-teman saya yang punya anak seusia anak saya itu pada was-was sekarang tuh, ketakutannya yang luar biasa gitu kan. Lagi di depan mata ya teman-teman dekat saya tuh luar biasa ketakutannya, karena ini tuh kita baru terhindar dari wabah, ternyata ada lagi seperti ini. Ketakutan para orang tua tuh benar-benar luar biasa saat ini. Nah yang diserang tuh anak-anak balik di bawah 5 tahun. Ada juga mas teman Asia itu yang masih berjuang, umuran 15 tahun itu ada, cuma namanya dia hidup cuci darah pun apa dalam keadaan sadar setiap hari itu. Makanya kami masih Allah mudah-mudahan ada keajaiban yang semuanya ada, dan pekerjaan Asia yang masih ada yang ada semua sama keluarganya sampai naik pada pulang sama saya bilang mama. Saya berharap yang terjadi ini justru jadi pahala kayak gitu. Amin. Justru bisa semangat, Amin. nanti semangat kepada ibu-ibu lain bahwa ini bisa kita lawan pandemi. Sebelumnya kita berhasil, kita masih kita. Iya betul, amin. Terima kasih banyak sudah mau kita